Selamat datang di artikel Cangkir YouTube. Inilah lanjutan kisah Henshin pada episode 334 yang lalu. Episode 335. Iwan, yang tengah bekerja, secara perlahan-lahan, mencoba untuk menyusup ke dalam gudang, melalui pintu belakang. Di saat dia masuk, mengendap-endap, tiba-tiba saja, sebuah kardus kosong, jatuh menimpa kepalanya. Gludak, aduh, suara lirih kesakitan Iwan, yang kemudian dengan segera, dia menahan kardus itu dari bawah, dan mengembalikannya, pada posisi semula. Di saat Iwan, tengah merapikan kardus itu, salah seorang staf gudang, tengah memperhatikannya, dan kemudian mendekati Iwan. Sedang apa mas? Tanya staf tersebut secara mendadak. Sontak Iwan pun terkaget dibuatnya. Oh maaf pak, ini saya, sedang lewat barusan. Terus tiba-tiba kardus ini terjatuh, menimpa tubuh saya, jadi saya rapikan kembali kardusnya. Pada posisi semula, ucap Iwan, dengan sedikit terbata-bata. Lalu kenapa masuknya tadi? Dari pintu belakang mas. Bukannya ada tulisan di sana, selain staf gudang, dilarang masuk, ucap Pak Budi, salah seorang staf, yang bertugas di bagian gudang itu. Maaf pak, saya baru 1 bulan bekerja di sini. Jadi belum seberapa paham akan wilayah saya. Sekali lagi saya minta maaf, ucap Iwan, dengan memasang wajah culunnya. Ya sudah, lain kali jangan ke sini, karena kalau kamu sampai ketahuan sama Pak Yohana, bisa-bisa kita semua yang ada di sini kena marah, ucap Pak Budi. Baik pak, kalau gitu saya segera permisi. Kemudian Iwan pun berpamitan. Dia meninggalkan gudang tanpa sedikit pun informasi yang diperolehnya. Di lain tempat, Yudis, yang tengah berada di rumah, bersama dengan Yoga, tengah mempersiapkan bekalnya. Butuh kompor nggak Niga? Atau kita beli? Makanan siap saji aja, tinggal dituang pakai air panas. Selesai dah, tanya Yudis. Gua udah bawa gas portable, jadi ya nggak perlu bawa kompor mini. Kita buat api alami, pakai kayu bakar, lebih menyatu dengan alam. Udah semua nih bekal kita. Tinggal nunggu Doni tiba, ucap Yoga. Coba gua telepon dulu. Yudis pun segera mengambil handphone dari dalam sakunya. Sesaat dia hendak menghubungi Doni, tiba-tiba suara klakson mobil terdengar dari balik pagar rumah Yudis. Tin tin tin, tin tin. Lah itu si kupret datang, ucap Yudis, yang segera memerintahkan kepada security untuk membuka gerbang. Setelah dibuka, mobil Doni pun segera masuk. Langsung cabut aja Don, nggak usah dimasukin. Keburu malam, malah nggak dapat cahaya. Tertahan lama dong di bawah, ucap Yoga, sembari mengangkat perbekalannya. Lah, apa gua nggak istirahat dulu nih? Ngopi dulu kek, keburu amat, kan gua dari jauh bro, ucap Doni. Istirahat di mobil aja, nih kebetulan gua juga udah siapkan kopi buat kamu. Biar mobilnya gua yang bawa. Ayo Yud, sahut Yoga. Segera, mereka pun memasukkan semua bekalnya ke dalam mobil. Setelah semuanya rapi, mereka pun segera berangkat menuju puncak Teluk Asmara. Di lain tempat, calon manajer baru yang tengah beristirahat seusai menjalani tes kepribadian, tiba-tiba memanggil Henshin yang tengah duduk di kursi kayu, tak jauh dari petugas informasi. Mas sini mas, ucap wanita itu. Iya, kenapa bu? Sahut Henshin. Tolong kamu belikan saya nasi ayam guprak sama es campur ya. Ini kembaliannya ambil saja. Waduh, ternyata beneran. Calon manajer itu tidaklah mengetahui jikalau Henshin adalah anak daripada pemilik perusahaan tempat dia bekerja. Sesaat Henshin menerima uang dari wanita itu, tiba-tiba dari jauh petugas informasi yang bernama Linda itu mencoba untuk mengingatkan calon manajer barunya itu. Maaf ibu, itu. Namun suaranya terdiam. Sesaat Henshin memberikan aba-aba berupa isyarat mata yang meminta padanya untuk diam. Kenapa mbak? Tidak keberatan kan mas? Kalau saya yang meminta tolong belikan makan siang, ucap wanita itu. Tidak masalah ibu, biar saya belikan. Kalau gitu saya permisi dulu. Kemudian Henshin segera berlalu. Sedangkan Linda memasang wajah kurang suka atas sikap wanita itu. Setibanya Henshin di tempat penjual makanan itu,
Ia kemudian duduk di kursi, tak jauh dari lokasi menu. Sembari menunggu, pelanggan lainnya mendapatkan pelayanan. Di saat dia menunggu, ada seorang perempuan cantik, yang juga terlihat sedang mengantri makanan, bersama dengan seorang temannya. Tak lama kemudian, perempuan itu berdiri, dan menuju ke arah kasir, untuk melakukan transaksi. Hansin yang melihat itu, kemudian dia pun segera berdiri, dan berjalan ke arah kasir yang sama. Namun di saat Hansin, yang tengah berada, persis di belakang perempuan itu, tiba-tiba, seorang anak kecil, mendekat di antara mereka, menyusup secara tiba-tiba, di pertengahan, antara Hansin, dan perempuan cantik itu. Kemudian, plak-plak, anak kecil itu, mengambil stiker mainannya, yang menempel, di bokong perempuan itu. Kemudian segera berlari, menjauh dari keduanya. Perempuan itu pun sontak terkaget, dan langsung berbalik arah, tanpa banyak kata, maupun bertanya lagi. Tiba-tiba, telapak tangan perempuan itu, mendarat keras di pipi Hansin. "Kluak-kluak, kurang ajar kamu, cleaning service sialan," ucap perempuan itu, yang kemudian segera dilerai oleh temannya. Semua orang yang di sekitarnya, menatap ke arah Hansin, dan kedua perempuan itu. Sedangkan Hansin hanya terdiam, sembari menahan rasa sakit di pipinya. Tanpa banyak kata, Hansin pun beranjak pergi, dan menjauh dari keduanya, membatalkan niatannya, untuk memesan makanan di resto itu. Di saat Hansin menjauh, seorang teman dari perempuan, yang telah memukul pipi Hansin itu, berbisik, "Kamu salah sangka, yang menepuk bokong kamu tadi bukan pria itu, melainkan anak kecil, yang berbaju biru di sana. Dia mengambil stiker kupu-kupu mainannya, yang menempel di bokong kamu." Sontak saja, perempuan cantik itu, langsung menggigit jarinya, dan tertunduk lesu, malu, dengan apa yang telah dilakukannya. Di lain tempat, Hansin, yang sudah sampai di kantornya, segera memberikan makanan itu, sembari memegang pipinya, yang masih terasa sakit itu. "Kenapa pipinya, Mas?" tanya Linda. "Oh, ini nggak kenapa-napa," jawab Hansin. "Kok merah? Seperti bekas ditampar gitu." "Sini Linda, lihat Mas. Coba lihat," ucap Linda. Namun Hansin terus menghindar. "Nggak usah, ini cuman sedikit kebentur kaca tadi. Imbasnya memerah deh," sahut Hansin, sembari tersenyum. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.